Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, kekuatanku. Yesus, hanya bersama-Mu ku berjalan di dalam kuasa-Mu. Kekuatan-Mu yang menopangku. Engkau gunung batu, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, sahabat di setiap masa, di setiap kehidupan. Engkau yang menopang kakiku, Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau, Tuhan, yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Hanya padamu ku berharap, hanya padamu, Tuhan. Engkau yang ku sembah Engkau, Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau.
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku, Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang membebaskan. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupanku, Tuhan. Atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau penolong yang ajaib. Sahabat yang setia dalam setiap masa. Kami ucap syukur. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan buka dengan satu cerita. Di daerah Jawa Tengah, di satu desa di Jawa Tengah ada seorang ibu. Seorang ibu ini tinggal seorang diri. Jadi dia hidup sendiri dan untuk memenuhi kebutuhannya dia menjual tempe, Bapak Ibu sekalian ya. Dia berjualan tempe setiap hari, dia siklusnya adalah jadwalnya membuat tempe di sore atau malam hari, dia tunggu sampai itu terfermentasi dan pagi hari dia akan bawa, dia jual di pasar di dekat tempat tinggalnya karena dia hidup seorang diri, dia bekerja sendiri dan hanya itulah sumber mata pencahariannya. Dan ibu ini juga setia ke gereja. Dia setiap hari Minggu tidak pernah melewatkan waktu untuk beribadah. Dia rajin berdoa, dia mendengarkan firman Tuhan, dia menyanyi dengan semangat. Dan saat pendetanya mengajar tentang bahwa kita harus meminta pada Tuhan kalau kita membutuhkan sesuatu, kalau kita ada dalam kesusahan, mintalah maka Tuhan akan berikan kepadamu. Nah, suatu saat sang ibu ini seperti biasa dia membuat tempe, mempersiapkan dagangannya untuk dijual esokan harinya. Dia membuat tempe itu dia masukkan ke dalam tempat-tempat dari daun pisang. Dia persiapkan dan dia tidur untuk besok paginya dia akan bawa ke pasar. Tapi entah apa yang terjadi, apa yang salah juga tidak tahu. Ternyata tempenya ini nggak jadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi masih berupa kedelai, harusnya kan tempe ini akan kedelai-kedelai itu akan menyatu oleh fermentasi ya, menjamur dan menjadi tempe. Tetapi nggak terjadi seperti itu, jadi masih berupa tempe. Betapa kagetnya sang ibu ini dan dia sedih. Waduh Tuhan, kalau seperti ini apa bisa dijual? Nggak akan laku di pasar. Siapa yang mau beli kedelai seperti ini? Tentu nggak ada orang beli tempe yang belum jadi seperti ini. Tapi aku akan berdoa. Aku percaya pasti terjadi mukjizat.
Aku percaya pasti Tuhan akan menolong saya. Jadi Bapak Ibu dia berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya mujizat-Mu. Aku berdoa buat kedelai-kedelai ini akan menjadi tempe. Dan Engkau pasti menolong aku membuat mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan yakin, dengan iman sang ibu ini berdoa seperti itu. Bapak Ibu dia pelan-pelan dia membuka itu, dia berharap, sangat berharap terjadi mujizat. Dan luar biasa saat dia lihat tempenya, ya juga masih belum jadi, tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tetap jadi kedelai. Dia sedih dan aduh Tuhan ternyata belum menolong ya, Tuhan tidak buat mujizat. Bagaimana ini? Ini kalau nggak laku hari ini saya nggak dapat uang, nggak dapat pemasukan. Tidak apa-apa wis. Ini hari sudah mulai siang dan dia harus segera pergi ke pasar. Kalau enggak tentu pasarnya akan bubar dan dia malah nggak dapat pembeli. Dia nggak akan dapat keuntungan, nggak dapat hasil. Akhirnya dia pergi ke pasar dengan harapan Tuhan mungkin saat di jalan Tuhan buat mujizat. Saat saya dalam perjalanan ke pasar, Tuhan akan mengubah kedelai-kedelai ini menjadi tempe. Akhirnya dia dengan semangat dan dia dengan berharap sambil dia sepanjang jalan dia berdoa, Tuhan Yesus tolonglah aku ini biar kedelai-kedelai jadi tempe Tuhan, jadi nanti di pasar biar saya bisa saya jual, nanti orang beli dan saya dapat keuntungan. Tuhan Yesus tolong. Di jalan dia mengintip sedikit bungkusan-bungkusan daun pisangnya itu dan ya tetap jadi kedelai punya di tempe. Akhirnya dia sampai ke pasar, dia dengan muka sedih, dia gelar dagangannya dengan perasaan yang galau, dengan perasaan yang tidak yakin. Sementara teman-temannya sudah barang-barangnya, sesama penjual tempe, barang-barangnya udah mulai laku, udah ada yang dibeli, udah ada yang memborong, udah mulai habis dagangnya. Tapi sang ibu ini sedih karena tentu tidak ada satupun orang yang mau membeli. Saat orang tanya, oh ini belum jadi Bu, oh ya sudah Bu, beli di tempat yang penjual tempe yang lain. Hari semakin siang, teman-teman penjual yang lain pamitan dulu, aku sih ya, saya pulang dulu ya. Gitu. Ibu ini semakin sedih, dia mungkin Tuhan tidak akan menjawab doa saya. Saya sudah berdoa, sudah berharap sama Tuhan. Bukannya Pak Pendeta mengajarkan seperti itu untuk minta pada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Ibu ini mulai kecewa dan mungkin ya hari ini saya harus puasa mungkin ya. Tidak apa-apa wis. Dia mulai mengemasi dagangannya untuk bersiap-siap pulang, Bapak Ibu. Tapi angka terkejutnya hampir saja dia pulang dan mengemasi tempe yang menjadi kedelai itu, ada seorang ibu juga yang tergopoh-gopoh dan Bu, sebentar Bu, Ibu jual tempe? Iya, saya jual tempe non, cuman ini seperti ini tempenya. Loh kenapa Bu? Tempenya belum jadi masih. Lah justru saya cari tempe yang belum jadi, yang masih kedelai. Loh buat apa non? Kan buat apa ini kan nonnya biaya perlu tempe. Enggak Bu, saya ini anak saya mau ke Jogja mau kuliah dan dia suka tempe dan dia mau bawa tempe ini ke sana. Ini kan jauh. Jadi kalau saya buat tempe yang sudah jadi khawatirnya nggak seger. Jadi beli tempe yang setengah jadi. Jadi begitu sampai di Jogja sudah jadi dan rasanya enak. Ibu ini cuma bisa menangis, Tuhan. Walah terima kasih Tuhan. Ibu ada berapa sudah berapa itu saya ambil semua Bu, saya borong semua sudah wis. Iya non, Ibu segera menyiapkan, membungkus dagangannya. Dan dia pulang dengan membawa berkat, dengan membawa hasil yang lebih dari hari biasa. Dan dia pulang sambil menangis. Dia bersyukur pada Tuhan karena pertolongannya luar biasa hari itu. Bapak Ibu seringkali kita berdoa, kita berpikir, wah Tuhan masa jawab doa saya. Karena itu kita jadi ragu-ragu berdoa. Kita doa sih, tapi kita kurang yakin berdoa karena kita ragu-ragu. Apa Tuhan menjawab doa saya? Ya kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 1 ayat 19. 2 Korintus 1 ayat 19 demikian firman Tuhan. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada iya. Bapak Ibu saya pastikan bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Tuhan selalu menjawab doa. Loh kenyataannya doa saya tidak dijawab. Hanya bentuk jawaban doanya tidak selalu persis seperti yang kita mau. Bentuk jawaban doanya tidak seperti yang kita inginkan. Dia adalah Tuhan. Kita mesti ingat dia adalah Tuhan. Kita bisa memohon tapi sesuatu seperti spesifik seperti ini, seperti modelnya kayak gini, warnanya ini. Tuhan aku kepingin ini.
Tetapi dalam kemahatauannya, dalam kemahatauan Tuhan, Dia jauh lebih mengerti apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak dapat dibatasi, Dia terlalu kreatif, Dia terlalu banyak cara untuk menjawab doa kita. Pikiran kita terbatas, Bapak Ibu, tetapi pikiran Allah tidak terbatas, jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan juga seolah nggak menjawab doa kita, ya, nggak dijawab doa saya. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa belum waktunya, belum saatnya. Dalam kemahatauannya juga, Dia tahu apa yang akan terjadi jika doa kita ini dituruti sama Tuhan. Dia punya rencana yang lain. Dia punya agenda yang lain buat kita. Kita sering terburu-buru menyimpulkan bahwa, waduh, doaku tidak dikabulkan sama Tuhan. Kita sering terburu-buru lalu kecewa sama Tuhan. Ini seolah-olah kan kita memaksa Tuhan ya untuk menuruti waktu kita. Tuhan Yesus, timingnya adalah tanggal segini. Tuhan Yesus, pada bulan ini aku harus seperti ini. Tuhan Yesus, pada tahun ini aku harus segera bertemu dengan jodohku. Kita tidak bisa memaksa. Ingat, Dia Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Dia bekerja sesuai dengan seperti mau kita. Karena itu Dia mengajarkan agar, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan agar kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita akan lihat di Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama, saya bacakan, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan tidak jemu-jemu. Tuhan yang Maha Tahu ini juga melihat ke depan. Dalam Pengkhotbah 3:11 dikatakan bahwa Dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau saat ini kita sedang mengalami satu hal yang menekan kita, hal yang gak enak, permasalahan, problema. Percayalah bahwa rencana Allah jauh lebih baik dari rencana kita. Rencana Allah jauh lebih indah dari rencana kita. Pengabulan doa tidak terjadi secara mekanis atau otomatis, Bapak Ibu. Jadi meskipun kita sudah permintaan kita sudah benar, kita juga sudah berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Belum tentu doa kita dikabulkan seperti keinginan kita, seperti Ibu tadi. Kenapa ya? Karena itu tadi, Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih baik buat kita. Percayalah bahwa apa yang Dia berikan selalu terbaik buat kita dan sempurna. Bukankah kita anak-anaknya dan Dia Bapa kita? Apakah ada seorang Bapa yang memberikan yang tidak terbaik buat anaknya? Semua yang terbaik yang seorang Bapa ini mampu berikan. Bapa di dunia kemampuannya terbatas, tapi kita tahu Bapa kita tak terbatas kemampuannya. Bayangkan apa yang bisa Dia berikan buat kita. Nah, ada contoh yang cukup baik untuk mewakili ini, bahwa seorang sudah meminta hal yang baik, bahkan meminta untuk disembuhkan mungkin ya, tetapi Tuhan malah tidak menyembuhkan. Contohnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu dia punya yang dinamakan duri dalam daging. Banyak yang bilang duri dalam daging ini, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah memang ada seseorang yang menjadi ganjalan dalam pelayanan Paulus, yang mempersulit pelayanan Paulus. Tapi penafsiran lain juga mengatakan bahwa ini memang duri dalam daging ini memang penyakit yang diderita Paulus. Penyakit fisik, kelemahan fisik yang mengganggu pelayanan Paulus juga. Kita tahu Paulus pergi kemana-mana. Dia pergi ke tempat-tempat jauh, dia berlayar, dia lewat jalan darat. Memerlukan fisik yang cukup prima. Tapi dia punya kelemahan tubuh, gak tahu ini apa, yang dinamakan duri dalam daging. Dan ini mengganggu pelayanan, begitu mengganggu. Rasul Paulus sudah berdoa agar minta pada Tuhan agar mengambil duri dalam daging ini. Tetapi kita tahu jawabannya. Tuhan tidak mengabulkannya. Tuhan tidak mengambil duri dalam daging ini. Atau Tuhan tidak menyembuhkan penyakit yang mengganggu yang Paulus derita ini. Padahal kan kalau diambil, pelayanan Paulus akan lebih luar biasa, akan lebih enak, dia akan lebih cepat pergi kemana-mana, dia agak akan merasa kesakitan mungkin. Atau kalau mungkin ini orang ini disingkirkan, Paulus akan lebih efektif pelayanan kemana-mana. Tapi tidak. Kenapa doa Paulus tidak dijawab? Paulus kurang rohani. Dia memiliki
pengalaman rohani yang luar biasa Bapak Ibu. Dia sampai diangkat oleh Tuhan ke sorga tingkat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu boleh baca di 2 Korintus 12 ayat 1-6. Paulus kurang beriman? Tentu tidak. Pelayanannya luar biasa. Dia pergi ke tempat-tempat yang belum mengenal Tuhan. Pelayanannya dipenuhi juga berbagai tanda ajaib dengan mujizat. Bapak Ibu boleh baca di 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. Bukan kurang iman, bukan juga doanya kurang rohani. Tuhan tidak mengabulkan permohonan Paulus karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah. Karena apa? Tuhan gak mau mengambil duri dalam daging ini. Agar ini sebagai alat untuk menekan kesombongan Paulus. Atau gampangnya, biar Paulus tidak sombong. Paulus seorang terpelajar. Di bagian lain dari Alkitab kita tahu bahwa seorang yang terpelajar, seorang Ibrani asli, seorang yang cukup mapan secara finansial, dan juga dia ada dalam satu lingkungan yang sangat terpelajar, yang sangat bergengsi. Tapi Paulus mengaku bahwa itu semuanya sampah. Akhirnya Paulus dipanggil Tuhan di suatu jalan di Damaskus, di Damsyik ya, dia menyerahkan dirinya pada Tuhan. Dia melayani pun juga luar biasa. Banyak jemaat-jemaat gereja-gereja terberkati saat itu. Sangat mudah untuk menjadi sombong. Tetapi Tuhan seperti sengaja menaruh duri dalam daging dalam kehidupan Paulus. Tuhan juga ingin agar dengan kelemahan ini, Paulus juga menyadari, dengan kelemahan ini justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mungkin orang dunia aneh, loh kok kamu malah lemah, kok malah sempurna kuasa Tuhan. Itulah situasi atau itulah yang terjadi dalam kehidupan kita bersama Kristus. Bukan saat kita prima, saat kita berjaya, saat kita banyak networking, saat kita banyak secara keuangan melimpah, itu kuasa Tuhan sempurna. Tidak, justru saat kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Bapak Ibu percayalah, Tuhan selalu menjawab doa. Kalau saat ini mungkin belum ada jawaban doa, sudah lama bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu berdoa, tapi sepertinya nggak ada jawaban. Bahkan Tuhan tidak menjawab itu sudah melupakan jawaban. Dia mengerti apa yang terbaik buat kita, jawaban apa yang terbaik, yang mana yang terbaik, dan juga kapan yang terbaik, waktu yang tepat dia mengerti. Dan yang terakhir, Tuhan lebih peduli pertumbuhan, kedewasaan, rohani kita sekalian daripada sekedar menjawab atau mengabulkan doa kita. Tuhan lebih peduli pada pertumbuhan karakter kita daripada sekedar mengabulkan permintaan kita. Saya berdoa agar saat Bapak Ibu melihat tayangan ini, sedang menanti jawaban doa, sedang menanti-nanti Tuhan aku harus bagaimana. Biarlah kita tetap teguh dalam iman bahwa Dia selalu menjawab doa dan bahwa Dia tahu timing yang pas, Dia tahu yang terbaik buat kita. Karena Dia Bapa kita dan kita anak-anaknya. Dan yang terakhir, kalaupun Tuhan belum menjawab dan tidak menjawab doa kita, tetapi iman kita bertumbuh, rohani kita semakin dewasa, kita semakin sabar, buah roh kita semakin terlihat, dan kita jadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk mengerti, untuk memahami bahwa Engkau itu mengasihi kami, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Walaupun seolah-olah Tuhan belum menjawab doa kami, Tuhan seolah-olah sudah cukup lama, sangat lama, Tuhan terlalu lama, saya capek sudah berdoa. Mungkin Tuhan gak pernah menjawab, mungkin seperti itu kita berpikir. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang sedang bertahun-tahun kita kumpulkan, kita doakan. Cara Tuhan menjawab berbeda dengan yang kita pikirkan, yang kita mau. Suatu saat kita akan melihat jawaban Tuhan lebih indah, lebih bagus, lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Kalau saat ini kita berdoa bertahun-tahun dan juga belum menemukan jawaban, tetapi tanpa sadar hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun,
karakter kita semakin lembut, kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus, kita semakin sabar, kita semakin dewasa rohani. Itu adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat setiap kekasih Tuhan, buat setiap orang yang saat ini melihat tayang ini, menyaksikan tayang ini. Engkau menjamah, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Setiap pergumulan mereka Engkau tahu. Engkau hadir dalam kehidupan mereka, dalam ruangan tempat mereka berdoa. Keteguhkan iman mereka, kuatkan iman mereka kembali bahwa Engkau tahu, Engkau ada bersama mereka. Hanya mungkin mereka belum tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Terima kasih.